Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat semuanya. Selamat siang menjelang sore para Sobat Sehat. Untuk para Sobat Sehat yang di hari ini ya, hari Senin 13 Februari 2023. Sudah stay tune di Raisa Radio, sudah bersiap melihat poster dari Raisa Radio. Sudah bersiap stay tune di radio aplikasi streaming. Untuk para Sobat Sehat juga yang sembari bersantai mendengarkan di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Sobat Sehat juga semoga kabar Anda sehat untuk para Sobat Sehat yang di Zoom meeting kami. Hari ini hari Senin, Sobat Sehat, gimana nih cerita weekend Anda? Apakah cerita-cerita seru di weekend kemarin? Karena kemarin di seputaran Jogja, Sobat Sehat, hari Sabtu dan Minggu ini kemarin banyak hujannya. Apakah dengan cara beristirahat itu cara Anda menikmati weekend Anda? Gak apa-apa ya Sobat Sehat, setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk menikmati weekendnya, sehingga kita bisa punya cukup energi untuk bisa menikmati aktivitas dan juga menjalani aktivitas di hari Senin ini. Hari ini Sobat Sehat di seputaran kampus kita di FKKMK UGM sudah semakin ramai karena memang hari ini hari pertama masuk kuliah lagi setelah dari kemarin libur ya Sobat. Jadi mari kita simak sore hari ini Bincang Sehat kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi yang bermanfaat terutama nih untuk para Sobat Sehat nih calon-calon pasangan suami istri atau yang sudah bersiap untuk menikah atau yang belum juga nggak apa-apa, ini akan bermanfaat untuk Anda Sobat Sehat. Kita main-main lagi ke Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Hari ini kita membahas tentang kontrasepsi tepat keluarga sehat Sobat Sehat. Jadi kita akan bahas tentang perihal kontrasepsi bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Dr. Muhammad Lutfi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi dan reproduksi dari Departemen of Gyn, ditemani oleh Dr. Endah Ramawati, MA PhD, Departemen Obstetri dan Ginekologi. Sobat Sehat, tentu dipersilakan juga untuk Sobat Sehat ini yang sudah menyimpan banyak pertanyaan, bahkan sudah di list, sudah disiapkan, boleh nanti dikirimkan saja di 0812 3239 7300 Sobat Sehat. Sembari Anda menyimak, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm juga nih Sobat Sehat untuk bisa mendapatkan topik-topik informasi seputar jadwal dari Raisa Radio. Baik, selamat menyimak Sobat Sehat. Dr. Endah sudah siap sore hari ini Dr. Endah? Ya, Mbak Galuh, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Dokter. Terima kasih Dok sudah selalu menemani Sobat Sehat ini di sore hari ini. Sedang di mana ini Dr. Endah? Di rumah. Jadi dokter ini sepertinya ini tema yang menarik apalagi untuk teman-teman Sobat Sehat yang didominasi juga untuk anak muda. Jadi kita sudah bersiap nih Dok untuk menyimak tema di sore hari ini. Waktu saya berikan sepenuhnya ke Dokter Endah. Semoga Dok. Ya, terima kasih banyak Sobat Raisa. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Kita bertemu kembali ya pada acara yang insya Allah nanti akan membawa manfaat buat kita semua. Jadi kita bincang-bincang ringan aja seputar tentang kontrasepsi tepat keluarga sehat. Nah, kita tentunya pengen tahu ya kontrasepsi itu apa, pilihannya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana, kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing kontrasepsi itu apa. Kita pada sore hari yang lumayan cerah ya, ini nggak hujan kebetulan. Ini akan ditemani oleh narasumber kita, Dr. Muhammad Lutfi, spesialis obstetri, ginekologi, subspesialis fertility, endokrinologi, dan reproduksi. Apa kabar Dr. Lutfi? Alhamdulillah. Sehat ya dok?
Alhamdulillah sehat. Mbak Indah gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Terima kasih banyak ini Dokter Lutfi untuk rawuhnya pada sore hari ini. Mungkin kita akan mendengarkan sekilas ya awal sebenarnya kontrasepsi itu apa dan mungkin macam-macam pilihannya bagaimana. Mungkin dari Dokter Lutfi bisa memberikan penjelasan buat kita semuanya dokter terkait sebenarnya kontrasepsi itu apa sih dok? Ya, kita kembali ya. Kontrasepsi itu sebenarnya untuk suatu metode untuk mencegah kehamilan atau menjalankan kehamilan ya. Jadi supaya kesehatan ibu ini lebih terjaga. Jadi enggak tiap tahun melahirkan ya. Kita tahu zaman dulu banyak kematian ibu melahirkan karena perdarahan ya. Jadi bolak-balik hamil, akhirnya ibunya belum siap kesehatannya, juga untuk supaya keluarga ada waktu yang cukup buat anak-anaknya, mendidik anaknya lebih baik. Ya, itu aja. Iya, jadi tadi dari penjelasan Dr. Lutfi kita mengetahui ya bahwa kontrasepsi itu tujuannya untuk mengatur jarak dari kelahiran satu dan yang kedua dan seterusnya. Dan yang paling penting tadi Dr. Lutfi juga menggarisbawahi bahwa kontrasepsi ini sangat penting. Tujuannya adalah tadi untuk mencegah kematian ibu. Nah, dokter sebenarnya pilihan dari kontrasepsi itu sendiri apa saja ya, Dok? Ya, kontrasepsi sebenarnya kita bagi, ada yang buat wanita, ada yang buat laki-laki. Jadi sebaiknya bukan hanya wanita aja yang berpartisipasi ya, tapi laki-laki juga bisa berpartisipasi. Kemudian yang untuk wanita, karena kita pasiennya wanita ya Pak Indah, kita konsennya ke wanita ya. Nah, jadi untuk yang wanita ada kontrasepsi itu yang permanen dan sementara. Yang permanen kita kenal untuk laki-laki medis operandi, untuk pria MOP, dan untuk wanita MOW medis operandi wanita. Yang laki-laki itu vasektomi, yang perempuan tubektomi, kita potong saluran tubannya. Ya dalam arti setelah dipotong ya mestinya akan permanen kecuali kalau disambung ya. Penyambungannya juga sulit. Kemudian untuk yang tidak permanen nanti kita bagi juga yang hormonal dan tidak hormonal. Ya, yang hormonal kita kenal ada implan, ada pil, ada IUD yang dikasih hormon, ya. Kemudian yang non hormonal kita kenal ada IUD, kondom dan sebagainya. Nah, kapan pemilihannya, kandungan hormonnya apa yang kita pakai tergantung pilihan pasien, keinginannya bagaimana. Juga ada kontraindikasi atau tidak pada pasien. Ya, situ dulu, ada yang lain mungkin. Iya, jadi berarti ini mungkin ada sebagian masyarakat yang masih memahami ya dok, tadi bahwa sebenarnya kontrasepsi itu hanya untuk perempuan, tapi seperti tadi dokter bilang bahwa ternyata tidak hanya untuk perempuan, tapi ada juga untuk laki-laki, tadi kita sebut dengan MOP ya. Kemudian untuk wanita tadi ada yang permanen, kemudian juga ada yang sementara. Nah dokter sebenarnya apa saja sih dok yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan kontrasepsi itu sendiri. Jadi hal-hal apa yang mungkin kita harus ketahui dan harus kita pertimbangkan untuk memilih kontrasepsi yang tepat untuk kita. Ya, untuk yang permanen otomatis kita harus benar-benar dilakukan pada wanita yang sudah tidak akan memiliki anak lagi. Atau ada kontraindikasi wanita itu untuk hamil lagi, misal dengan penyakit jantung yang berat ya. Atau SLI dan sebagainya. Kita tahu penyakit-penyakit yang berat yang kalau wanita ini hamil akan mengancam jiwanya. Jadi untuk wanita-wanita itu sebaiknya dilakukan kontrasepsi yang permanen. Kalau yang lain bisa milih mau yang hormonal atau tidak, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misal kalau masih menyusui
ya harus milih yang kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi air susu, ya. Otomatis kalau hormonal kita pakai preparat yang nggak pakai progesteron. Ya, ya. Iya, jadi buat ibu-ibu dan juga mungkin teman-teman yang mau merencanakan menikah gitu ya, tadi ada beberapa hal yang memang harus kita pertimbangkan. Apakah kita masih pengen punya anak lagi atau tidak? Kalau masih pengen punya anak lagi, berarti untuk yang permanen mungkin menjadi pilihan yang terakhir gitu ya. Kemudian kontraindikasi untuk hamil, misalnya tadi ada penyakit jantung, kemudian apakah masih menyusui atau tidak. Nah, menarik tadi ya dok, kalau misalnya kita itu ingin mengatur terkait dengan anak pertama, kemudian ke anak yang kedua, sebenarnya minimal untuk waktu jeda antara kita melahirkan yang pertama, kemudian yang kedua itu sebaiknya berapa tahun ya dokter? Ya rata-rata 2 sampai 3 tahun ya paling enggak. Apalagi kalau sesar paling enggak ya kita kasih jeda 3 tahun lah Nah, ini untuk hamil. dihitung dari apa namanya melahirkannya lagi atau mulai hamilnya dok. Maksud saya adalah ketika kita mulai hamil lagi itu sudah 2 tahun ke atas atau nanti jarak antara kelahiran atau persalinan pertama dan yang kedua dokter. Ya mulai hamil lagi dong. Mulai hamil lagi ya dok. Baik. Hmm. Ini ada yang bertanya dokter dari Mbak Dea Septia. Selamat sore dokter. Apakah penggunaan kontrasepsi ini ada batasan umur tertentu atau hanya bisa digunakan pada kelompok umur tertentu dokter? Yang jelas kalau pada wanita dipakai pada kelompok umur yang belum menopause, Mbak. Jelas. Kalau udah menopause dia tidak akan hamil lagi. Karena cadangan sel telurnya sudah nggak ada. Ya, yang jelas pada usia reproduksi ya. Jadi harus kita pertimbangkan benar pemakaian kontrasepsi ini supaya kualitas hidup dari ibu ini baik. Jadi bukan hanya untuk melahirkan, tapi ibu itu juga bisa merawat anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, mungkin juga bisa bekerja dengan baik. Seperti Mbak Indah ini kerjanya aktif. Ya, meskipun masih hamil, tapi dia tetap, ya, enggak Mbak Indah. Iya dok. Ini kebetulan saya lagi hamil ya, jadi memang nanti juga saya juga harus merencanakan ya dok, sebaiknya saya dengan putra 3 itu nanti pilihan kontrasepsinya apa gitu. Kemudian tadi dok terkait dengan usia reproduksi, berarti untuk rentannya setelah menstruasi pertama kali sampai akhirnya menopause. Jadi itu mungkin waktu-waktu yang apa namanya masih bisa menggunakan kontrasepsi. Kemudian pertanyaannya dokter, untuk pilihan dari yang hormonal, pertanyaan selanjutnya, ini pilihan untuk hormonal itu pertimbangannya apa saja? Kapan kita bisa menggunakan kontrasepsi yang berisi hormon-hormon tertentu dan kapan kita tidak bisa menggunakan kontrasepsi dengan kandungan hormon tertentu, dokter? Ya, dengan kandungan hormon biasanya kita pakai ada 2 ya yang dipakai. Ada preparat estrogen, kemudian yang kedua progesteron, ada yang kombinasi. Kemudian untuk pada orang menyusui kita biasanya pakai preparat progesteron supaya air susunya tidak terganggu produksinya. Kemudian kapan dia pakai preparat hormonal atau tidak? Pada wanita yang tidak mempunyai kontraindikasi preparat hormonal itu, biasanya alergi atau kontraindikasi yang lain ya. Ya, berarti tadi kita harus memperhatikan ya dok, apakah masih menyusui atau tidak, kemudian apakah ada penyakit tertentu. Untuk penyakit-penyakit misalnya dok, kalau misalnya ada seseorang itu menderita penyakit hipertensi, stroke, kemudian penyakit jantung, apakah ada pantangan untuk kontrasepsi tertentu dokter? Sebaiknya jangan pakai yang hormonal. Pilihannya mungkin kalau bukan yang hormonal bisa menggunakan IUD yang non hormonal gitu ya dok? Iya, atau pakai kondom atau steril kalau sudah tidak ingin anak lagi. Oh ya,
Baik dokter, itu tadi berbagai macam pilihannya ya teman-teman yang mungkin sekilas tadi kita sudah mendapatkan pencerahan dari dokter Lutfi terkait dengan macam-macam dari kontrasepsi itu sendiri. Kemudian yang menarik dokter, kalau misalnya kita melihat dari berbagai macam kontrasepsi itu sendiri, mungkin dari teman-teman ada juga yang pengen tahu ini dok, dari masing-masing kontrasepsi tersebut, kelebihan dan kekurangannya mungkin apa saja ya dok? Dan kemudian dari masing-masing tersebut, kontrasepsi apa yang Paling tingkatan efektif. efektif? Betul, itu paling pertanyaan paling paling sering dokter. Ya monggo dokter Lutfi. Paling efektif kan udah ada suami ya. Tidak koitus ya dok ya, tidak melakukan hubungan suami istri. Ya dok. Ya, jadi preparat itu kita pakai estrogen dan progesteron. Cuman biasanya preparat-preparat itu kalau punya hipertensi dia akan memperparah hipertensinya ya dan sebagainya. Tromboemboli juga ya, enggak boleh pakai itu kontraindikasi. Nah, kalau dari penelitian paling efektif itu justru implan. Semua pasti ada angka kegagalannya. Tapi saya enggak tahu kenapa dari penelitian itu justru implan yang paling rendah angka kegagalannya. Kalau Meskipun dibanding dibilang permanen ya, ya. MUI itu ya, itu angka kegagalannya justru lebih tinggi dari implan. Beberapa saya mendapati juga dia ya, ternyata dia nyambung sendiri setelah dipotong. Oh, Hamil lagi, beberapa kita datang juga ke Sarjito, dia udah di MUI, komplain kok bisa hamil lagi. ya, berarti tadi Jadi, yang paling efektif implan ya dok. Kemudian kalau kita lihat dari implan sendiri dokter, keuntungan dan kerugian dalam pemakaian implan ini bagaimana ya dok? Kemudian mungkin bisa digunakan dalam jangka waktu berapa lama dokter? implan ada berapa macam ya kalau zaman dulu, yang 6 itu ya isinya ya. Kemudian itu 3 tahun ya, sekarang juga ada implan. Tergantung masa berlakunya berapa tahun, tergantung implan yang kita pakai. Cuman di pasaran jarang ya, biasanya di BKKBN yang ada implan itu. Cuman efek samping dari implan ini karena isinya progesteron, sesuai dengan efek samping dari progesteron, mungkin dia akan terjadi progesteron duct bleeding, flag ya, kemudian ada perdarahan di luar dan dalaman. Kalau kita tidak bisa mengatasi itu, ya sebaiknya dilepas, berarti dia tidak cocok pakai progesteron. Juga bisa juga dia akan gemuk, karena isinya progesteron dia golongan yang mineralokortikoid. Jadi dia akan menarik air sehingga menambah berat badan. Tapi kalau pada yang kurus-kurus langsing ya tidak apa-apa. Ya untuk pil ada yang tidak menyebabkan gemuk yang baru pakai turunan prosperinon ya, jadi dari turunan spironolakton. Prosperinon mereknya kalau tidak salah Yasmin itu dikatakan tidak menambah gemuk katanya. Wanita tuh memang unik ya. Pengennya kurus tapi hobinya ngemil ya. Itu yang susah. Ya, Saya itu termasuk jika ada pertanyaan tuh. Baik, ini ada pertanyaan lagi Dokter Lutfi. Maaf, izin bertanya Dokter Lutfi dari Mas Agung. Jika ada pasien ibu usia 41 tahun dengan riwayat operasi tumor payudara, FAM, 5 tahun yang lalu, saat ini sedang tidak hamil dan tidak menyusui. Dan pasien pernah mengatakan dulu pernah menggunakan KB suntik 3 bulan saat setelah operasi tumor payudara. Dan bila pasien menginginkan untuk menggunakan KB suntik kembali, apakah diperbolehkan dokter atau harus diganti dengan IUD atau kontrasepsi non-hormonal lainnya. Ini terkait dengan riwayat FAM, kemudian pilihan kontrasepsinya yang terbaik kira-kira apa ya dok? Ya, pada FAM itu tumor-tumor yang tergantung pada estrogen. Kita tidak boleh pakai estrogen. Biasanya kalau kita pakai estrogen, akan tambah besar kalau ada FAM. Cuma kan FAM-nya udah diambil tuh. Dia udah pakai di Depo-Provera yang 3 bulan, tidak ada apa-apa.
Kalau itu Kan istrinya suntik 3 progesteron bulan ya? tidak apa-apa, isinya progesteron kok Depo-Provera. Kalau yang 1 bulan Cyclopam isinya kombinasi estrogen Hmm, progesteron. Nah, kita harus hati-hati pada yang kandungan estrogennya. ya. Saya kira Berarti kalau yang 3 bulan tidak apa-apa ya. yang masih menggunakan kandungan hormonal progesteron masih bisa menjadi pilihan ya dok, ya salah Iya. satu pilihan kontrasepsi. Baik dokter, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dini. Sore dokter, saya Dini Fadila di Sleman. Izin bertanya dokter, setelah melahirkan sebaiknya kapan kita harus menggunakan kontrasepsi dokter untuk mencegah kehamilan selanjutnya? Nah, kalau sekarang memang secepatnya ya. Habis melahirkan langsung pasang IUD sudah ada ya sekarang. Kontrasepsi pasta lain. Tergantung kenyamanan dari ibunya kalau saya. Ada yang tidak nyaman langsung dipasang IUD. Ya, dia mau bebas dulu. Sebenarnya tanpa kontrasepsi, kalau menyusui bayinya sebenarnya sudah merupakan suatu kontrasepsi. Meskipun banyak kegagalannya. Jadi istilahnya AML. Kalau dengan menyusui biasanya mainnya enggak ada. Jadi sel telurnya tidak matang karena prolaktinnya kan tinggi. Namanya amenorrhea lactation method, kata AML ya. Jadi dengan biasanya kalau menyusuinya eksklusif biasanya enggak men. Itu sebagai suatu mekanisme alami untuk mencegah kehamilan sebenarnya. Supaya ibu tetap sehat. Sebenarnya Allah sudah menciptakan sesuai garisnya sebenarnya. Cuman ya itu angka kegagalannya tinggi ya. Dan mungkin menyusui dengan bekerja itu kadang tidak eksklusif ya. Banyak kendalanya ya. Jadi mungkin kalau saya biasanya habis pasang nifas sudah pasang aja, mau pakai milih yang mana. Kalau IUD ya kita pasang IUD, kalau mau pakai suntik ya pakai yang suntik 3 bulan. Kalau pakai pil ya pakai yang mini pil yang cuma progesteron only ya. Itu aja. Ya, berarti intinya harus as soon as possible, kemudian diusahakan untuk tidak, ini ya dok ya, jangan yang mengandung estrogen karena Iya, bisa memproduksi dari, aslinya akan terganggu. iya gitu. Nah ini pertanyaannya banyak sekali nih dok, banyak yang tertarik nih, yang baik sudah menikah maupun yang mau merencanakan untuk menikah. Yang laki-laki ini juga banyak yang tertarik ini dok, dari Mas Ilyas. Sugeng Sonten dokter, perkenalkan nama saya Ilyas. Terima kasih atas pengetahuan barunya dokter. Kalau suami vasektomi, apakah bisa mengurangi kepuasan atau tingkat orgasme pada laki-laki? Sehat selalu Dokter Lutfi dan Dokter Endah. Ya, ini dari Mas Ilyas. Monggo dok. Yang dipotong bukan panjang penisnya kok mas. Iya kan? Yang dipotong kan saluran sperma, yang tidak ada masalah. Kepuasan itu soal rasa. Jadi banyak faktor psikologis yang berperan di sana. Ya. Jadi sebaiknya ada komunikasi yang baik suami istri ya. Itu aja. Tidak ada Ya, hubungannya antara KB dan kepuasan. ya. Jadi jangan Kecuali khawatir ya, buat bapak-bapak ya dokter. Sebagai pilihan tadi kontrasepsi tidak hanya melulu dari wanita saja, tetapi ada beberapa pilihan yang memang kita bisa menganjurkan untuk laki-laki juga mungkin apa namanya melakukan kontrasepsi. Nah dokter, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dokter, kalau misalnya tadi satu pasien sudah dilakukan MOW, nah kemudian ternyata mungkin karena namanya jodoh ya dok, bercerai, kemudian akhirnya menikah lagi dan suaminya ini yang baru belum punya anak gitu, jadi menginginkan anak gitu, padahal sudah ada riwayat dia melakukan kontrasepsi mantap gitu ya, yang permanen tadi dan sudah dipotong atau diikat tubanya. Nah ini ada pilihan lain nggak dok untuk mengembalikan fungsi reproduksi dari wanita tersebut dokter? ya pilihannya dua, disambung salurannya atau kita lakukan bayi tabung.
Karena otomatis kalau tidak sambung, sperma dengan sel telur tidak akan bertemu. Ya, berarti pilihannya tadi bisa disambung ya, Dok ya. Ini sebenarnya kalau di Yogyakarta nih ahlinya dengan Dokter Lutfi yang biasanya menyambung tuba ya, Dok, yang kecil itu, Dok. Biasanya butuh waktu berapa lama, Dokter, untuk apa namanya menyambung kembali saluran tuba tersebut, Dokter? Ya sekitar 3-4 jam kita operasinya. Memang susah karena kita harus pakai benang yang kecil ya, ukuran 60 ya, dan 50 itu memang kita harus pakai kaca pembesar untuk menjahit barang kecil. Dan untuk tingkat keberhasilannya sendiri setelah dilakukan rekanalisasi tadi ya, Dok, penyambungan kembali itu keberhasilan untuk kehamilannya berapa persen ya, Dok? Kalau yang saya baca sekitar 80% ya, 70-80% ya. Kemarin ada pasien saya, yang kebetulan saya sambung, kemudian hamil, atau setahun kemudian hamil lagi. Akhirnya kemarin kita sesar, kita MOW lagi karena sudah punya anak 5, sudah sesar yang kelima, kemudian di riwayat disambung, riwayat operasi kista. Padahal waktu kita sambung yang ada cuma satu kan, karena yang di kiri udah operasi kista, udah dipotong sama salurannya. Ya alhamdulillah rezekinya dia. Kemarin udah kita Hamil. operasi. Baik, tadi kita sudah berbicara terkait dengan macam-macam dari kontrasepsi yang permanen. Nah, ini ada lagi, Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ratna. Dok, apakah ada alat kontrasepsi yang disarankan untuk pasangan di atas usia 40 tahun atau tidak muda lagi, Dokter? Tergantung tujuannya apa. Ya, kita kontrasepsi, ada kontrasepsi darurat juga kok. Kalau lupa minum pil dan sebagainya itu ada cara-cara tersendiri. Kalau 40 tahun ya saya kira tergantung. Pakai IUD pun habis dipasang, kadang benangnya kurang pendek, mutusnya masih ada keluhan. Ya semua tergantung keluhan sih mana yang enak. Ya, kalau kalau tulang pendek, motongnya ya nanti dipotong benangnya, jangan dipendekin penisnya, kebalik nanti. Iya, Dok. Dia ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah penggunaan kontrasepsi itu sendiri juga bisa mencegah penyakit menular seksual, Dokter? Suaranya hilang, Mbak. Oh iya, ini terdengar nggak, Dok? Ya, nah, Baik, dengar. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dokter. Apakah penggunaan dari kontrasepsi itu bisa juga untuk mencegah penyakit menular seksual, Dokter? sebenarnya tujuan kontrasepsi bukan untuk mencegah penyakit menular seksual. Justru kalau dia punya resiko tinggi untuk kena PMS ya, penyakit menular seksual, jangan pakai spiral, jangan pakai IUD. Justru buka pakai IUD justru akan meningkatkan kemungkinan terkena. Tanpa kena penyakit menular seksual pun efek samping penggunaan IUD adalah radang dari panggul ya, kalau kita tidak hati-hati. Kalau yang kebanyakan untuk itu ya biasanya kita pakai WiFi-nya ngambek di sini. Ini udah pakai jaringan. Ya, sementara kalau kita tujuannya untuk itu biasanya kita pakai kondom. Cuman Baik, yang utama kembali lagi kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, bukan untuk mencegah penyakit menular seksual. Ya kalau untuk mencegah penyakit menular seksual ya setialah pada satu pasangan gitu aja. Ya, iya. Jadi intinya berbeda ya, Dok. Tadi iya. menarik, Dokter, terkait dengan IUD. Salah satunya kita tidak bisa menggunakan IUD kalau misalnya memang ada indikasi bahwa pasien tersebut
ada infeksi menular seksual. Kemudian mungkin pertimbangan-pertimbangan apa lagi dok yang mungkin harus kita pertimbangkan ketika kita mau menggunakan IUD dokter? Ya, ada kelainan enggak di rahim. Misal ada tumor, ada miom. Itu ya jangan dipakai IUD. Ada keputihan yang banyak. Jangan dipasang, justru akan memperberat nanti. Ya, jadi harus enggak ada kelainan dari organ kewanitaan dalam hal ini organ reproduksi wanita. Kemudian juga tergantung kebutuhannya. Mau pakai IUD ada macam-macam. Ada yang koperti, itu ada macam-macam berapa tahun pakainya. Meskipun dalam arti IUD dipasang mau dilepas sewaktu-waktu pun bisa. Mana langkah hemannya kalau beli yang lebih panjang dia lebih mahal kan gitu pikirannya. Ya itu aja. Ya, berarti intinya tadi ya dok harus mempertimbangkan dari segi anatomi, bentuk rahimnya itu sendiri, apakah ada kelainan atau enggak, dan juga adanya penyakit infeksi atau tidak. Baik dok, ini pada sesi pertama ini tadi kita sudah mendapatkan banyak hal ya dok tentang pengertian kontrasepsi, macam-macamnya, dan cara pemilihannya yang tepat untuk kita itu bagaimana. Nah ini ada jeda sebentar, saya kembalikan lagi kepada Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih Dokter Endah, menarik sekali Dokter Lutfi. Namun kita akan jeda dulu sejenak ini Sobat Sehat, banyak sekali yang sudah tertarik dengan topiknya ini, sudah pada bersiap-siap Sobat Sehat. Jadi tahan dulu ya Sobat Sehat, kita akan kembali setelah satu lagu yang akan kami putarkan untuk Anda. Sobat Sehat yang di WhatsApp ya, silakan untuk mengirimkan pertanyaan Anda di 0812-3239-7300. Kita masih berada dalam program Bincang Sehat, kita mengupas tentang kontrasepsi yang sehat. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat.
Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat di program Bincang Sehat dari Raisa Radio. Sobat Sehat, di sela-sela acara kami, tak lupa juga mengingatkan untuk Anda untuk jangan lupa minum air putih nih Sobat Sehat yang sedari tadi barangkali lupa ya karena kesibukan lupa minum air putih. Dan Sobat Sehat nih, Anda juga bisa menikmati ya waktu rehat di sore hari Anda dengan menyimak di Bincang Santai sore hari ini. Masih kita bahas tentang kontrasepsi yang tepat, keluarga sehat. Kami ucapkan terima kasih untuk para Sobat Sehat yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami di WhatsApp. Setelah ini segera akan kami bahas untuk Anda dan kami masih akan menemani Anda sampai dengan pukul 4 sore. Masih bersama dengan Dr. Lutfi dan Dr. Endah. Kita membahas mengenai kontrasepsi yang sehat seperti apa. Terima kasih bagi Anda yang masih stay tune di sini. Mari kita simak lagi. Saya kembalikan waktunya ke Dr. Endah. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Ini tadi udah minum, ada yang sudah ke belakang. Kita kembali lagi ya, melanjutkan perbincangan kita yang lumayan seru nih bersama dengan Dr. Lutfi. Dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar setia Sobat Raisa. Yang selanjutnya adalah terkait dengan, tadi masih sama ya dok, ada yang mempermasalahkan terkait dengan kontrasepsi hubungannya dengan gairah seksual. Kemudian ini ada pertanyaan juga terkait apakah penggunaan kontrasepsi itu dapat mengganggu proses berhubungan seksual, dokter? Ya, kalau proses mungkin nggak ada ya. Paling spiral. Spiral kalau kita motong benangnya terlalu panjang, pada waktu hubungan akan mengganggu, kena. Biasanya itu aja, yang lain-lain nggak ada apa-apa. Tidak berpengaruh ya dok, tadi terkait dengan berhubungan seksual, jadi jangan khawatir teman-teman semuanya. Nah kemudian ini ada pertanyaan yang sangat menarik ini dari Mbak Helena Simkes 2021. Tadi dikatakan ada kontrasepsi darurat. Contoh KB darurat itu apa saja ya dok? Kemudian efektivitasnya itu bisa didapatkan seberapa cepat. Kemudian meminum pil KB sebelum berhubungan, apakah juga dapat mencegah kehamilan, dokter? Ya, untuk kontrasepsi darurat ada sendiri. Pilnya kita ada apa namanya? Saya lupa namanya. Cuman kalau kontrasepsi pil KB itu biasanya kita pakai sebulan ya, atau siklus ya. Karena dia akan mempengaruhi supaya sel telur tidak terjadi ovulasi, sehingga tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. Otomatis namanya darurat ya, kegagalannya akan tinggi juga. Sebaiknya direncanakan dengan baik untuk ingin anak. Ya, kapan kita harus kontrasepsi. Kemudian ada yang sering tanya, kalau pakai spiral terus hamil bagaimana? Jangan takut. Nanti takut temancep katanya, spiralnya di kepala. Seperti Doraemon katanya. Ada baling-baling bambunya. Emangnya Doraemon ibunya pakai spiral, saya bilang gitu. Ya, jadi nggak usah takut hamil. Memang semua kontrasepsi ada kegagalannya, ada yang gagal. Ya, jadi nggak usah takut untuk gagal. Kalau gagal ya kita manajemen apa adanya, nggak akan berpengaruh. Kalau gagal berarti sudah rezekinya ya dok untuk mendapatkan kembali. Iya dok. Kemudian tadi dok terkait dengan kontrasepsi darurat dokter. Pada korban misalnya dalam kasus perkosaan gitu dokter. Nah kapan kontrasepsi darurat itu masih dikatakan efektif penggunaannya pada misalnya tadi korban perkosaan dokter. Kapan sebaiknya itu diberikan dokter? Enggak salah dalam 24 jam sampai 48 jam ya. Postinor itu. Yang ada postinor 2 ya, enggak salah. Itu 1 dosis biasanya, diulang tiap 24 jam kemudian biasanya. Baik, berarti memang harus secepat mungkin ya tadi untuk misalnya
ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian dok, ini pertanyaan selanjutnya. Selamat sore dokter, apakah ada rekomendasi kontrasepsi untuk pasangan muda yang sedang ingin child free dulu dok, namun tetap ingin memiliki anak di kemudian hari, jadi pengen menunda dulu ini dokter. Ada pilihannya nggak dok? Ya, jangan pakai spiral yang jelas. Jangan pakai suatu alat yang dimasukkan dalam organ reproduksi wanita. Bisa pakai hormonal atau pakai kondom yang laki yang pakai. Kalau saya itu aja sih. Ya berarti pilihannya tadi bisa selain yang IUD ya dok ya. Mm-mm. Kalau untuk implan sendiri apakah bisa menjadi pilihan dokter? Implan bisa jadi pilihan, cuman masalahnya implan itu barangnya di pasaran susah carinya. Yang pertama. Yang kedua, pemasangan dan melepasnya butuh tenaga ahli. Nggak bisa easy going lah istilahnya. Pengen nunda, kita pakai anu gitu. Kalau pil kan mau cari di apotek di mana aja ada. Lebih mudah aksesnya ya dok ya untuk Tapi pil. mudah aksesnya. Ya, betul. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter. Untuk penggunaan kontrasepsi, apakah bisa mengganggu siklus menstruasi dokter? Karena saya dan beberapa teman-teman itu ada yang menggunakan kontrasepsi, kemudian ada yang menggunakan pil, ada yang menggunakan IUD, tapi kemudian siklus menstruasinya terganggu. Ada yang mengeluarkan flek-flek, ada yang menstruasinya berkepanjangan. Apakah itu juga merupakan salah satu indikasi untuk kita mungkin beralih dengan kontrasepsi tipe yang lainnya, dokter? Iya, saya kira ya. Betul. Kita ganti yang lain, berarti nggak cocok. Otomatis kalau kita pakai KB yang 3 bulan, bisa tidak mens, bisa terjadi peredaran lujut atau flek-flek ya, atau istilahnya dia dari progesteron breakthrough bleeding ya. Jadi perdarahan itu sebenarnya kalau normal itu progesteron withdrawal bleeding. Jadi pada waktu akan mens, dia corpus luteum mati, progesteronnya tubuh turun tiba-tiba, sehingga yang mempertahankan lapisan rahim atau endometrium itu akan tidak ada, sehingga lapisan endometriumnya akan luruh, terjadilah mens. Nah, pada saat dikasih progesteron, dia akan ada yang mempertahankan, cuma tidak akan kuat. Sebagian akan terjadi flek-flek sedikit-sedikit. Itu istilahnya progesteron breakthrough bleeding. Progesteron ya breakthrough bleeding. Kalau yang men withdrawal jadi turun. Ya. Ya, tidak ya dok, jadi ya istilahnya untuk proses perdarahan karena menstruasi dan karena efek samping dari penggunaan kontrasepsi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari Mas Agung. Maaf dokter, mungkin ini di luar konteks dari topik ini, tapi saya ingin bertanya terkait dengan anjuran dosis untuk minum Primolut non-etisteron 5 mg yang berisi tadi progesteron non-etisteron untuk menunda haid pada saat mau berangkat haji. Bagaimana ya dokter? Ya, sebaiknya konsultasi ke dokter anu ya. Ini jadi harus dihitung. Jadi enggak bisa langsung tanya harus gini. Ya. Jadi mesti kita lihat siklusnya juga, kapan kita mau nunda dan sebagainya. Kadang haji itu mereka juga mengejar untuk arba'in ya di Madinah itu. Nah, biasanya di Madinah kapan? Itu kita anu ada sebagian jamaah yang seperti itu. Ya nanti tergantung siklus mennya, kita mulainya kapan akan menunda. Nggak bisa datang-datang saya besok mau naik haji, sekarang mau nunda men. Ya banyak gagalnya kalau gitu. Sebaiknya sebelumnya, sebulan sebelumnya sudah ke dokter untuk konsultasi supaya ngaturnya lebih gampang. Ya, Ya, berarti memang harus disesuaikan ya dok tadi siklusnya, iya. kemudian apakah teratur atau tidak, kemudian kapan berangkatnya, kapan tanggal
biasanya Uangnya. menstruasi gitu ya dok. Di sana nanti untuk kegiatan yang ibadahnya yang diharuskan untuk tidak menstruasi itu kapan, itu nanti menjadi pertimbangan untuk pemilihan dari obat untuk mencegah menstruasi itu sendiri ya dok ya. Ya, baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, dokter. Untuk penggunaan kontrasepsi jangka panjang, apakah ini saya harus melakukan kontrol secara rutin, dokter? Apakah itu IUD atau implan? Apakah saya tetap harus kontrol rutin setiap tahunnya atau ada jangka waktu tertentu, dokter? Ya, otomatis harus di follow up ya seperti IUD, kita lihat ada infeksi enggak, benangnya masih ada enggak, masih di rahim atau ada translokasi atau tidak ya. Kita harus cek benar-benar. Kalau implan mungkin kita lihat tempatnya di mana. Jarang sih implan tuh kontrol. Karena pemakainya juga enggak banyak. Kemudian ada pertanyaan dok, saya pengguna IUD, kemudian pada saat saya ingin melepasnya, ternyata IUD saya sulit dilepas. Apa pilihan yang mungkin harus saya lakukan, dokter? Ya mungkin bisa ke tempat Mbak Indah, ke tempat saya lah, dilepas dicoba. Ya, dok. Kita di situ ada kontrasepsi mantap, itu dikontak. Kita Iya. melayani untuk itu. Di sana ada saya, ada Mbak Indah, Iya. ada dokter Sarah dan lain-lain. Iya. Kita bisa hysteroscopy atau kita cari ya, kita USG dulu di mana letaknya, kemudian kita ambil. Ya, berarti memang kita harus pastikan dulu ya dok, bisa menggunakan mungkin Ya. alat bantu USG atau mungkin alat bantu yang lainnya untuk memastikan lokasinya, dan bisa diambil juga dengan beberapa alat melalui proses hysteroscopy. Baik dokter Lutfi, ini kita sore hari ini telah mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya dok ya, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama-sama berbincang-bincang tentang kontrasepsi ini. Nah, tadi dari Dr. Lutfi sudah menyampaikan bahwa inti dari kontrasepsi ini adalah mencegah proses kehamilan, bukan untuk mencegah penyakit menular seksual. Nah, kemudian yang paling penting juga kenapa perlu diatur, karena itu sendiri dari penggunaan kontrasepsi sangat bermanfaat untuk mencegah kematian ibu. Macam-macamnya ada banyak, mungkin dari teman-teman masih banyak yang terpaku informasi bahwa kontrasepsi itu hanya untuk perempuan, ternyata bisa untuk laki-laki juga. Jadi pilihannya tidak melulu dari perempuan, tapi ada pilihan lain yaitu dari laki-laki. Dan macamnya untuk wanita tadi ada yang permanen, kemudian ada yang sementara. Ada juga yang mengandung hormon dan ada yang tidak. Dari masing-masing kontrasepsi tersebut, tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, dan tentunya pemakaiannya sangat kita sesuaikan dengan kondisi dari ibu itu sendiri, apakah ada penyakit tertentu, stroke, kemudian jantung, apakah ada hipertensi, kemudian apakah ada penyakit menular seksual, maka itu akan berbeda. Apakah ibu tersebut masih menyusui juga merupakan salah satu pertimbangan pilihan dari kontrasepsi itu sendiri. Mungkin itu terkait dengan bincang-bincang kita pada sore hari ini, Mbak Galuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Galuh. Ini terima kasih banyak Dr. Lutfi untuk ilmu. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Indah, Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Lutfi dan juga Dr. Endah setelah memberikan banyak informasi kepada kita semua nih Sobat Sehat. Banyak hal baru yang kita dapatkan hari ini terkait dengan kontrasepsi. Tadi sudah disampaikan banyak ya Sobat Sehat terkait dengan karakteristiknya seperti apa. Lalu ada juga bisa dipakai di usia-usia berapa, kondisi seperti apa juga disesuaikan. Nah, Sobat Sehat, ternyata untuk memiliki anak itu perlu persiapan. Nah, persiapannya ternyata ini juga perlu disiapkan nih untuk memilih kontrasepsi yang tepat dan juga sehat. Terkait dengan persiapan kehamilan, Sobat Sehat juga bisa menyimak kembali podcast dari Raisa Radio, tentunya dari Departemen Obstetrik juga, di podcast kami di Spotify dari Raisa Radio. Semoga informasi sore hari ini bermanfaat, Sobat Sehat. Dr. Lutfi dan juga Dr. Endah juga terima kasih banyak. Salam sehat, dokter. Terima kasih. Terima Oke. kasih Pak Galuh. Terima Terima kasih. kasih. Dr. Lutfi Ya. juga hati-hati di jalan, dok. Ini sepertinya sedang di Jalan Malioboro itu ya, dok ya. Hati-hati di jalan, dok. Jalan-jalan. Terima kasih banyak Sobat Sehat, dan silakan bagikan ini kepada rekan-rekan Anda, keluarga Anda, biar lebih kebermanfaatannya lebih kita rasakan bersama. Terima kasih, saya Galuh pamit undur diri. Salam sehat Sobat Sehat, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.